Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Ya, alhamdulillah malam-malam hari betul-betul di Ramadan kita tetap juga bisa sama-sama seperti ini ya. Dengan judulnya ini sebetulnya agak ini nih sebetulnya. Ada dua judul ini ya, jaga akhlakku dan juga tentang pelakor menjauhimu ya. Ya ini khawatir nggak cukup waktunya untuk membahas ya. Jadi saya juga tadi timbang-timbang ya Allah apa dulu yang saya bahas ini, jaga akhlak atau pelakornya dulu nih, karena dua-duanya berat ya. Mudah-mudahan hari ini yang hadir juga adalah orang-orang dewasa sehingga memudahkan juga untuk membahas tentang pelakor. Karena ini judulnya sedikit harus hati-hati ya. Ya, baik. Namun izinkan kami untuk mungkin membahas dari sisi ya terutama memang bidang kami yaitu sisi tubuh manusia atau otak manusia. Jadi Mbak Yuli, saya izin untuk share screen terlebih dahulu supaya lebih memudahkan untuk kita membahasnya ya. Tentang akhlak, bahas sedikit tentang pelakor, mudah-mudahan diperkuat dengan diskusi nanti ya. Baik. Ya. Pengertian akhlak ya, kita bahas dulu pengertian akhlak. Akhlak ini adalah bentuk jamak dari kata khuluq, berasal dari bahasa Arab yang berarti perangai, tingkah laku atau tabiat ya. Atau kalau bahasa sekarang tabiat ini watak ya. Dan kemudian secara terminologi tingkah laku seseorang yang didorong oleh suatu keinginan sadar untuk melakukan suatu kebaikan ya. Nah, tentu ya kalau di dalam Quran dalam ayat 4 sudah jelas-jelas mengatakan Rasulullah ini punya budi pekerti yang agung ya. Nah, kemudian dari hadis Rasulullah ya dikatakan orang beriman yang paling sempurna imannya adalah yang terbaik akhlaknya ya. A'malu mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa ya. Jadi memang kita kalau mau jadi orang yang sempurna imannya kita senantiasa belajar lagi memperbaiki akhlak kita ya. Nah, dan tentu di surat An-Nisa ayat 19 ini pergaulilah mereka istrimu dengan cara sepatutnya. Kemudian kamu tidak menyukai mereka, maka bersabarlah. Mungkin kamu tidak menyukai sesuatu padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak ya. Ini anjuran buat para suami ini. Jelas sekali ini di Quran ya, dimintanya di Quran nih An-Nisa ayat 19 ya. Baik, nah tentu kita mumpung Ramadan ya, saya selalu himbau diri saya sendiri dan juga sahabat-sahabat saya untuk mumpung Ramadan ini harus mulai ya membaca lagi tentang kisah-kisahnya Rasulullah, sirahnya Rasulullah, wabil khusus ini yang di rumah tangga Rasulullah. Karena banyak sekali pelajaran berharga dari rumah tangga Rasulullah atau rumah tangga Nabi Muhammad SAW. Ada banyak sekarang bukunya. Dan di situ kita kalau baca lagi ya Allah, kok kayaknya masih jauh banget ini akhlak kita ya, Masya Allah. Tapi sekali lagi mumpung Ramadan, waktunya banyak ya, untuk kita coba buka lagi ya. Baik. Dan tentu ya jika seorang istri mengerjakan sholat 5 waktu, insya Allah para istri sudah lakukan ini, ya. Berpuasa di bulan Ramadan, ya hari ini kita sudah dalam bulan Ramadan ya Masya Allah. Menjaga kemaluannya, ya Allah, mentaati suaminya, niscaya akan dikatakan padanya, masuklah ke surga. Makanya kalau buat perempuan ini, patokannya ini. Ya. Insya Allah semuanya sudah menjalaninya, ya tentu tidak mudah barangkali, tetapi ya terutama ini ya, mentaati suaminya. Ini kadang-kadang di dunia kondisi sekarang ini, kadang-kadang terlalu banyak feminisme yang menyerukan untuk kita boleh bebas berpendapat terhadap suami, boleh ini, boleh itu, akhirnya kadang-kadang ya dianggap suami kita tidak mentaati. Ya, ini yang lagi banyak sekali kita mencoba untuk ya mentaati suami ini sejauh mana, kemudian bagaimana mentaati suami. Tentu kalau kajian kami tentu bagaimana mentaati suami seperti apa yang ada di otaknya gitu ya, di fitrahnya seperti itu. Ya. Tentu juga mentaati suami bukan hal-hal yang melanggar ketentuan-ketentuan Islam ya. Jadi mentaati suami ini betul-betul harus kita pelajari terus ini ya. Baik.
Ya, ini otak manusia, sahabat-sahabat Villa. Inilah otak manusia, ada otak besar, ada otak kecil. Saya sering sekali dalam seminar umum maupun training-training ya memperkenalkan otak kita ini. Karena kadang-kadang kita lupa kalau kita punya otak. Ya, kadang di dalam otak inilah sebetulnya banyak sekali kodrat-kodratnya laki-laki yang berbeda dengan perempuan. Dalam otak inilah yang harus kita isi dengan taklim-taklim di mana saja ya. Harus dibaca. Dari kemarin sebetulnya baca betapa banyaknya modulnya, ya, banyaknya materinya luar biasa. Itu akan masuk di otak kita. Ya, tadi sudah tepat sekali dikatakan bahwa yang belum tahu nanti jadi tahu, yang sudah tahu pernah dengar dia ulang lagi akan menjadi faham. Itu saya setuju sekali. Ya, baik. Nah, saya tadi pagi juga bercerita nih tentang hormon kasih sayang, hormon cinta dan kasih sayang. Ini ada di otak sebetulnya. Ya. Ini sudah ada di otak masing-masing, ada di otak laki-laki, di otak orang tua kita, ada di otak anak-anak. Pokoknya ada di otak manusia ini. Ya. Dan tentunya harus simulasi atau stimulan untuk dia keluar. Ya. Saya sering bilang bahwa cinta ini tidak pernah padam, tapi sering tidak pernah paham. Tidak pahamnya itu tadi, bagaimana cara mengeluarkan hormon cinta dan kasih sayang ini kadang-kadang orang nggak paham. Padahal mudah sekali ya. Dengan tersenyum saja. Tabasumuka fi wajhi akhika shadaqah. Senyum ya di hadapan saudaramu itu sedekah, apalagi di depan ya suami. Ya. Tapi sekali lagi teman-teman, perempuan ini lebih mudah senyum dibanding laki-laki. Tapi jangan salah, menurut riset laki-laki senang melihat wanita tersenyum. Hanya memang responnya laki-laki karena ada hormon testosteron, pada saat istrinya tersenyum, dia belum lagi bisa ya mengimbangi senyuman si istri, apalagi kalau baru datang sampai rumah 10 menit pertama itu. Kalau suami datang, kita udah senyum, dia belum balas, udah tetap aja senyum. Kenapa? Karena ada riset mengatakan bahwa laki-laki yang menjadi suami senang sekali lihat istrinya tersenyum. Ya udah senyum aja langsung. Oke, baik. Batang otak ini sering tegang. Kenapa? Karena perbedaan-perbedaan. Ya. Batang otak ini sering tegang karena kita tidak belajar mensikapi perbedaan-perbedaan ini. Ya. Kita suami istri ini banyak berbeda nih. Mau berkasih yang efektif, kita harus sadar bahwa kita tuh beda, pria dan wanita. Ada suami istri barangkali yang sama usianya? Ya kalau itu berarti ya, ini di beda usia tidak terlalu masalah ya. Tapi kalau suami istri yang jauh berbeda ya, ada yang suaminya jauh berbeda, kayak saya sama suami saya beda 7 tahun. Ada juga yang istrinya lebih tua ya. Ini juga akan ada hal-hal yang harus dipelajari karena beda usia ini ya akan membuat hormon-hormon itu terjadi perubahan ya. Watak apalagi nih. Watak suami istri udah jelas berbeda, terbalik wataknya, dan harus tahu bahwa itulah memang Allah sengaja seperti itu agar kita menjadi mitra yang terbaik ya. Kemudian beda budaya kita dan pola asuhnya beda ya. Suami kita orang tuanya beda, kita orang tuanya beda ya. Kemudian dia asli mana? Saya ini orang Bugis gitu kan. Ibu saya orang Palembang, dapat suami yang orang Jogja, Klaten. Itu aja udah beda banget itu. Mana beradaptasinya ya. Saya senang melayani saya senangnya ya kalau bisa setiap hari dipeluk, itu beda lagi gitu ya. Hanya hari ini kita nggak bahas itu lebih dalam ya. Teman-teman sahabat-sahabat yang hari ini hadir juga sudah sering juga dengarkan tentang perbedaan-perbedaan ini ya. Baik, satu lagi ya beda pengendalian diri, bagaimana memanage emosi. Kadang-kadang perempuan lebih banyak menangisnya, perempuan lebih banyak bicaranya. Karena untuk apa? Untuk mengendalikan emosinya. Ya, jadi buat para ayah, para suami, ya, apabila istri perempuan hanya ingin didengarkan, nggak butuh solusi. Tapi buat perempuan ketahuilah bahwa laki-laki ini karena bertanggung jawab, dia selalu memberikan solusi sebagai wujud kasih sayangnya. Jadi harus sama-sama paham ya supaya komunikasi kita efektif. Nah inilah nanti akhlak antara suami ke istri, istri ke suami ini terjaga. Ya, baik. Laki-laki pelindung perempuan ini jelas ya. Ini jelas di surat An-Nisa ayat 34. Ar-Qawwamuna 'alan nisa ya. Pelindung bagi kaum wanita ya. Oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka laki-laki atas sebagian yang lain wanita, dan karena mereka laki-laki telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Dan ini masih panjang lagi ya. Tapi yang saya mau cerita adalah karena laki-laki pelindung wanita, dan di sini katakan Allah memberitahu pada kita bahwa laki-laki diberikan kelebihan. Ya. Nah itu di dalam otak
Ya, ini juga seperti ini ya. Ini otak manusia ya, dilihat dari samping kiri. Kalau kita belah, ini ada namanya hipotalamus. Sekali mensosialisasikan bahwa perempuan ini ya sama-sama ada hipotalamusnya, tapi ukurannya beda. Ya, laki-laki 2,5 kali lebih lebar dari perempuan ini. Hipotalamus ini karena 2 dibanding perempuan. Ya. Untuk apa sih hipotalamus itu? Kita lihat dulu dari 3 dimensinya ya. Posisinya persis di tengah, bentuknya segitiga. Kalau kita lihat ini adalah otak hipotalamusnya laki-laki, perempuan karena laki-laki 2,5 kali lebih lebar dari perempuan, jadi perempuan tuh nggak ada setengahnya itu ukurannya. Hipotalamus sebetulnya banyak sekali fungsinya, terutama fungsi di emosi juga, ya. Tapi untuk perbedaan laki-laki perempuan ini, ya, hipotalamus ini menjaga keamanan. Jadi laki-laki itu lebih jago menjaga keamanan dirinya, ya, keamanan istrinya, keamanan anaknya, keamanan rumah, keamanan ekonomi, ya. Nah ini laki-laki, kita harus tahu ini. Ya. Kata Nabi, ya Nabi SAW bersabda, 1 dinar yang engkau sedekahkan kepada seorang miskin dan 1 dinar yang engkau infakkan kepada keluargamu lebih besar pahalanya. Ya. Suami saya dulu belum tahu nih, dia belum baca hadis ini gitu. Alhamdulillah pas saya kasih dia langsung dengan rela dia. Kalau kasih uang ke istrinya nggak ngomel-ngomel. Dari Sa'ad radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda padanya, apapun yang engkau berikan berupa 1 nafkah kepada keluargamu, maka engkau diberi pahala hingga sampai sesuap makanan yang engkau angkat atau masukkan ke mulut istrimu. Ya, Masya Allah. Ya. Saya sering juga sih melihat suami-suami itu yang suka menyuapi makanan ke istrinya, Masya Allah, itu luar biasa ya. Itu pasti suami yang baca sirahnya Nabi, hadisnya Rasulullah, dan itu tapi ada juga yang belum sampai segitu itu ya. Ya buat sahabat-sahabatku yang suaminya belum sampai kayak gini ya mungkin belum sempat baca ini. Ya makanya perlu juga kita ya ingatkan atau kirimkan juga hal-hal yang kayak gini ya. Boleh ya. Ya. Baik, nah suami itu ingin dihormati oleh istrinya karena hipotalamusnya yang lebar ini. Gimana cara menghormati? Tegur depan orang lain. Ini harus dicamkan. Ada risetnya ini, ada risetnya, ada penelitiannya. Penelitiannya di luar negeri loh. Penelitiannya ada di tahu ini, saya tapi tahunya menurut saya agak terlambat ya. Nikah 92, 2006 baru tahu. Ya. Walaupun juga mencoba untuk senantiasa kalau ngasih tahu juga dengan santun, tapi ternyata orang lain, meskipun itu anaknya, apalagi temannya, apalagi bapak ibunya. Makanya ditegur, sampaikan apa yang kita ya rasakan. Dan ini pusat lapar dan haus. Tentu laki-laki lebih lebar pusat lapar dan hausnya. Maka makan minum suami harus diperhatikan dan terpenuhi. Ya, makanya perhatikan ya, apalagi Ramadan ini. Ya, dikit-dikit pasti tanya, ayah mau makan lagi? Ya, ayah mau minum? Gitu. Itu kenapa? Karena hipotalamus tadi. Hipotalamusnya tadi lebih lebar. Ya. Dan tentu juga anak laki-laki lebih lebar hipotalamusnya dibanding kakaknya yang perempuan atau adiknya. Makanya di Ramadan ini anak laki-laki itu lebih berat ya menahan lapar dan haus karena hipotalamusnya yang lebar. Jadi kalau anak laki-laki kita merengut-merengut di siang hari ya, yang lagi belajar puasa, merengut di siang hari karena lapar ya fahamilah itu ya, jangan tambah dimarahin. Oke? Baik, dan pusat tidur. Makanya ya perhatikan tidurnya suami. Dulu saya suka iri, kenapa? Karena suami kok enak banget tidurnya ya. Saya belum bisa tertidur, kok dia sudah tertidur. Nah ini pula yang harus kita pahami bahwa oh ya laki-laki memang pusat tidurnya lebih lebar. Ya, supaya tidak ada lagi kecemburuan, keirian terhadap suami yang lebih cepat tidur. Ya. Dan selalu rapikan tempat tidur, bersihkan tempat tidur, kasih wangi itu kamar. Ya, kalau di kota besar sudah susah itu dapat kembang asli ya sudah pakai aromaterapi lah atau gimana lah, semprot parfum itu di bantalnya dan sebagainya. Ini hal-hal yang kita harus jaga juga. Ya, karena laki-laki seperti itu dan kalau dia tidur anak-anak ribut kita langsung ayah mau tidur. Walaupun anak saya juga sudah besar itu selalu kalau ayahnya sudah kumprang di luar harus keluar. Nah, ayah mau tidur, nak. Nah itu ya kita jaga itu karena memang laki-laki pusat tidurnya lebih lebar. Bahkan ada penelitian ini ya pakai oleh Profesor Ruben Gur dari University of Pennsylvania bahwa laki-laki ini memang butuh tidur
Otak laki-laki dalam keadaan istirahat 70% aktivitas elektriknya mati. Dia butuh tidur memang. Kenapa? Karena itu pusat menjaga keamanan. Jadi dia butuh tidur, butuh makan minum karena dia harus mencari nafkah tadi. Pusat menjaga keamanan ekonomi tadi. Ya. Dan bapak-bapak kalau udah tidur, terkadang nggak dengar apa yang terjadi. Karena memang 70% aktivitas elektriknya mati. Bu Aisyah, tapi suami saya, dia bangun loh. Dia terbangun lah. Itu syukur banget tuh kalau suami terbangun. Misalnya istrinya sakit, suami terbangun. Ya, anak-anak nangis, suami terbangun. Itu syukur banget kalau ada yang kayak gitu. Karena sesungguhnya nggak dengar dia. Nggak dengar. Ya. Kalau perempuan memang, otak perempuan dalam keadaan istirahat, 90% aktivitas elektriknya hidup. Perempuan tidur aja bisa terus-menerus menerima informasi dari sekitarnya. Karena itu memang juga sunatullah dari Allah supaya ibu-ibu ini kalau anaknya sakit atau suaminya sakit dia langsung terbangun gitu. Baik anaknya masih kecil ke anaknya sudah balita kah atau sudah besar kah juga kalau anaknya misalnya ketok-ketok kamar ibunya karena tiba-tiba tengah malam demam, ibunya kan yang bangun. Ibunya langsung bangun kan. Itu memang begitu. Cuman kadang-kadang kita perempuan karena nggak tahu seperti ini, pas kita bangun, kita lihat suami, kok dia nggak bangun ya? Akhirnya kesel sama suami. Jadi sebetulnya perempuan berat ya, beratnya bangun malam itu bukan karena dia bangun karena anaknya membangunkan dia, tapi karena lihat suaminya tertidur. Kok dia nggak bangun? Itu yang kadang-kadang bikin perempuan kesel lagi, cemburu lagi. Dulu saya pernah begini. Sekali lagi, dulu pernah begini, tapi setelah tahu ya Allah, ternyata memang dia nggak dengar. Malah kalau misalnya anak-anak masuk kamar ribut, saya langsung bilang, bapakmu tidur. Ini penting sekali tahu supaya kita menghilangkan kekesalan-kekesalan karena akhlak ibu-ibu atau akhlak istri itu terkadang ya memburuk kepada suami karena banyak nggak taunya gitu ya. Makanya alhamdulillah sedikit demi sedikit terungkap misteri-misterinya ya. Maaf, ini pusat syahwat birahi. Laki-laki syahwat birahinya lebih lebar. Maka memang kita harus standby. Ya, standby. Dan kadang-kadang laki-laki yang menjadi suami ini tengah malam baru dia terbangun. Kenapa? Karena dia tidur dulu. Habis tidur barulah ya ini hipotalamusnya yang tadinya kencang jadi sudah mulai rileks karena tadi sudah tidur bahkan sebelumnya sudah makan minum ya. Makanya dia harus dilayani. Ini teman-teman sebagai istri harus tahu ini ya. Capek banget Bu Aisyah, paham, saya juga paham, tapi gimana caranya? Ya, makanya itu tadi ya banyak minum herbal lah atau olahraga sedikit lah ya. Senam apa kayak senam kegel kah atau apa yang membuat kita juga kuat ya, kuat kapanpun si suami berharap dilayani oleh istrinya dalam hal hubungan intim suami istri, jadi harus siap karena banyaknya keluhannya nanti di sini nih. Ya, alasan-alasan para suami nanti meninggalkan istrinya karena ini. Hati-hati. Ya. Lain hal kalau misalnya kasus-kasus khusus, misalnya suami memang sudah sakit atau istri sakit, ya itu lain lagi itu harus dibicarakan dengan baik-baik itu, ya. Ya. Dunia ini adalah perhiasan dan sebaik-baiknya perhiasan adalah wanita yang soleha. Termasuk kita soleha itu tadi mengerti bahwa suami ini yang menjaga kita ini, menjaga kita, mencarikan nafkah kita. Tapi Bu Aisyah, suami saya malah di rumah aja, saya yang kerja. Itu adalah hal khusus lagi yang menambahkan derajat kemuliaannya perempuan. Yang penting ikhlas. Bismillah, ikhlas, insya Allah. Derajat kita naik derajat kita di mata Allah. Ya. Nah, itu juga salah satu kesolehan kita, ya. Kemudian apalagi menyiapkan makan minum itu juga salah satu ya kesolehan yang seorang istri. Kemudian senantiasa juga menjaga penampilan wangi. Ya, nggak usah berdandan tapi wangi. Tapi kalau suami saya dia selalu bilang saya harus dandan. Mau nggak mau, padahal sebenarnya saya berharapnya nggak usah dandan gitu ya. Yang penting wangi. Tapi kata suami saya enggak, saya suka lihat kamu dandan. Oh ya sudah, itu juga salah satu dari pada suami. Ya, iya. Nah ini juga hal-hal yang perlu kita pahami ya tentang badan kita, ya kebersihan kita, ya, wangi kita di dekat suami. Kadang saya kalau mau tidur tuh lengkap ya pakai minyak wangi dari ujung rambut sampai ujung kaki, pakai lipstik. Nah, teman-teman saya, sahabat-sahabat saya yang hadir hari ini juga tahu saya suka pakai lipstik Arab.
gitu yang hijau ya adalah istrinya agamanya baik, dia senantiasa mau belajar terus ya. Kemudian juga memang dari keturunan yang baik-baik, hartanya juga baik, cantik pula. Waduh, ya agama itu kalau dapat 4 ini, Allahu Akbar. Ya, Allahu Akbar, Masya Allah ya. Tapi kalaupun tidak ada 4-4-nya maka pilihlah karena agamanya, niscaya kamu beruntung ya Allah. Ya. Dan Ali bin Abi Thalib menyatakan perempuan itu sama seperti bunga, mereka harus diperlakukan dengan lembut, baik, dan penuh kasih sayang. Ya, ini juga saya setuju, karena banyak sekali faktor-faktor otaknya perempuan itu yang seperti ini, sehingga harus dilakukan dengan lembut. Bahkan kulitnya perempuan itu dia lebih halus dibanding laki-laki. Hanya perempuan itu kalau dibelai langsung rasa gitu. Laki-laki karena kulitnya tebal itu dibelai nggak rasa-rasa itu. Dipijit aja, udah pijet keras aja masih belum keras, kurang keras. Iya loh, karena kulitnya laki-laki tebal memang. Kita udah dibelai dikit aja udah yes, karena kulit kita tuh lembut. Ya, itu ada persarafan pembuluh darah di bawah kulit ini ya Allah ya. Karena tipis memang kulitnya perempuan lembut banget. Ya, laki-laki emang tebel, kadang dipijet nggak mempan, mintanya diinjek-injek, iya diinjek-injek. Kalau laki-laki kan lain ya, otak laki-laki kan dibuat ini nih, korpus kolosumnya lebih tipis. Makanya ini saya selalu ingatkan, saya ulang-ulang sampai kapanpun. Bahkan teman-teman saya udah sering banget dengar saya ngomong kayak gini, sengaja biar langsung itu sadar bahwa laki-laki itu kalau mengerjakan sesuatu di depannya, setelah 10 menit ke atas, otaknya konsentrasi, pendengarannya menurun. Ini banyak sekali ibu-ibu keselnya hanya gara-gara gini nih. Ya, laki-laki hanya dapat mengerjakan satu pekerjaan dalam satu waktu. Ya. Ketika pria baca koran, baca buku, pegang gadget, nonton TV, pria tuh nggak dengar apa yang kita bilang. Dulu berantemnya gara-gara ini nih. Manggil aja, memanggil suami aja. Kalau kita nggak ngerti ini, rasanya nih sudah bertabiat baik gitu ya, sudah cantik. Tapi karena nggak ngerti, akhirnya di panggilan ketiga dan keempat naik juga satu oktav suara kita. Ayah, kita berusaha untuk bertabiat tadi berakhlak cantik. Ayah, ayah, ayah. Ketiga keempat muka udah jelek. Jadi pas suami menoleh, muka kita udah jelek. Sering banget ini. Sering banget. Ya, saya juga begitu. Baru tahu 2006 itu ketawa sendiri. Oh ya Allah kayak gini. Dan sengaja saya ulang-ulang jelaskan ini bukan untuk siapa-siapa, untuk saya sendiri, supaya kalau manggil suami atau panggil anak laki-laki, ingat mereka bukan sengaja nggak mau noleh, bukan. Mereka betul-betul nggak dengar karena konsentrasi pendengaran menurun. Ya, makanya kalau lagi suami fokus begini, kita sambil lewat saja gitu ya, dia nggak dengar. Tapi coba kita tuh lagi masak, suami ngomong sekelebatan ya, kalau kita orang Betawi bilang sekelebatan, itu kita dengar. Ya. Bahkan kita lagi masak, suami ditelepon orang, kita langsung tahu tuh siapa yang nelpon dia. Itu juga kehebatan perempuan. Lagi masak nih, suami di belakang, ada yang telepon, kita tuh langsung tahu ini ada yang telepon. Ya, itu sambil masak otomatis telinga kita angkat begitu. Itu juga ya kelihayan kita sebagai perempuan ya, tahu siapa yang nelpon suami itu. Ya, nah, inilah. Kemudian sunnah membantu istri dari Aisyah, Rasulullah SAW biasa membantu pekerjaan keluarganya di rumah. Jika telah tiba waktu sholat, beliau berdiri dan segera menuju sholat. Jadi sebetulnya walaupun perempuan multitasking, perempuan juga senang kalau suami membantu. Ya, bahkan Nabi memberikan contoh ya membantu istri. Tapi kalau sudah waktu sholat langsung ditinggalkan. Ya. Dan kaitannya dengan otak tadi karena korpus kolosumnya yang lebih tipis, laki-laki ya tolong kalau misalnya minta bantuan bapak-bapak itu bukan yang terlalu berat kayak gini. Karena laki-laki terlalu berat bila bekerjanya multitasking kayak gini, suruh gendong anak, suruh nyetrika juga, suruh bukan laki-laki nggak mau bantu kita, ini karena otaknya ya bukan diperuntukkan untuk seperti ini. Kalau perempuan bisa seperti ini. Jadi kalau minta tolong misalnya gendong anak ya gendong anak aja, minta tolong setrika ya setrika aja gitu. Jangan multitasking, ini capek. Ya. Atau setiap saat bapaknya jagain anak seperti ini juga capek otak laki-laki ini.
Ya, makanya jangan heran mungkin istri yang kerja di luar rumah, titip anaknya sama suaminya, pulang itu suami udah capek banget. Karena memang otaknya tidak didesain untuk itu. Ya, ini juga yang harus kita tahu nih. Ya, kalau cuman bantu seperti ini, oh sanggup insya Allah suami. Ya, karena fokusnya tidak banyak, ya cuma ngasih arahan pada anak, sanggup. Ya, misalnya seperti ini, ya sambil dia kerja juga masih sanggup. Cuman kadang kalau nanti suami lihat pekerjaan di depannya udah 10 menit dia nggak dengar anaknya panggil, tolong istri dari jauh nggak usah marah-marah juga. Dulu pernah saya tuh marah tuh gara-garanya ya anaknya panggil ayah, ayah, ayahnya masih fokus di laptop ini. Karena kan udah 10 menit ya. Dari jauh saya bilang tuh kan bapaknya nggak mau peduli anaknya tuh kan gitu. Ya, 2006 mulai berubah lagi. Ya, tahun 2006 itu tonggak perubahan di keluarga kami ya. Nah, karena rasanya jadi sesuatu yang lebih baik, makanya suami saya bilang sama saya, coba kamu syiarkan ini ke para istri-istri, perbedaan-perbedaan seperti ini. Itu pesan suami saya, ya. Baik. Nah, kalau cuma begini aja bisa, insya Allah bisa. Ya, asal jangan lagi dia pegang HP-nya atau buka laptopnya, repot sudah. Ya, begini masih bisa, ya. Baik. Dan ini saya suka sekali ini sama Ahmad Mazin Al-Sughairi ya. Ini ada pendakwah Arab Saudi, khatib keren, digandrungi di media sosialnya. Dia kalau ceramah pakai kaos, terus kalau kemana-mana naik jetnya sendiri, ya Allah. Apa dia bilang yang saya suka nih ya? Pria mengimpikan wanita sempurna, wanita juga mengimpikan pria sempurna pada saat menikah nih ceritanya ya. Mereka tidak tahu bahwa Allah menciptakan mereka untuk menyempurnakan satu sama lain. Jadi kita memang dipasangkan itu untuk menyempurnakan satu sama lain. Ini saya suka sekali ya pernyataannya Ahmad Mazin Al-Zuhairi. Ya, karena memang waktu kita menikah itu kan tentu di usia-usia muda yang belum lagi punya ilmu yang banyak, makanya nanti pada saat kita ya bersama kita belajar lagi otak kita berbeda, padahal nanti kalau dihimpun jadi satu, ya diciptakan dan kemudian menikah, itu kan menyempurnakan satu sama lain, ya, membackup satu sama lain, menutupi satu sama lain. Jadi ini yang harus kita ingat lagi. Oh iya, iya. Kita selalu pengen punya suami yang sempurna kayak ini, si suami juga. Padahal kalau nanti mereka bersatu ini, mereka saling menyempurnakan satu sama lain. Ya, ya. Nah, wanita adalah tiang negara. Jika baik wanitanya, baik pula negara itu. Ya, tetapi jika jelek pelakor, bukan hanya darurat narkoba, tapi darurat pelakor. Ya, ini yang ya Allah, nauzubillah min dzalik ya. Kita bahas tentang pelakor deh. Kalau tadi mungkin ilmunya udah banyak, sering banget saya cerita di dalam ya seminar-seminar umum, tapi coba kita bicara pelakor. Walaupun sebetulnya saya sama teman-teman saya ini, saudara-saudara, sahabat-sahabat saya, kenapa sih seorang pria itu berselingkuh? Tapi nanti habis Lebaran kita umumkan kenapanya. Tapi cerita tentang pelakor ya, hari ini malam ini karena panitia minta kita bahas, mari kita bahas sedikit tentang pelakor ya. Baik, pelakor itu kan merebut lelaki orang ya, katanya ya. Ya, dinobatkan sebagai kosakata paling populer di media sosial sepanjang 2017. Jadi pelakor itu munculnya di medsos itu di 2017 sebetulnya ya. Nah, kan pelakor diidentifikasikan dengan perempuan yang memicu keributan akibat merebut seorang laki-laki atau suami dari istri yang sah. Ya, ini pelakor. Nah, istilah pelakor ini konotasinya memang negatif ya. Jadi pengambil atau perebut laki orang ini mengesankan bahwa yang diambil atau yang dicuri adalah pasif. Jadi kalau perebut laki orang berarti kan si laki-laki ini yang pasif kayaknya ya. Jadi perempuannya nih yang aktif ini ya. Ya, jadi yang aktif sih yang pencurinya ini gitu ya. Padahal pada kejadian itu keduanya sama aktif secara sembunyi-sembunyi. Ya, ini kata Ibu Junayah HM ahli bahasa dari Badan Bahasa. Jadi istilah pelakor nih itu menyudutkan perempuannya nih sebetulnya. Ya. Kalau istilah zaman dulu itu ada namanya will, wanita idaman lain. Ya. Nah ini sebenarnya konotasinya lebih netral. Bukan bagus juga, tapi lebih netral aja. Artinya terasa ada peran laki-laki yang mengidamkan perempuan lain di luar hubungan pernikahannya gitu.
Jadi will kalau menurut saya pribadi dan juga beberapa ahli bahasa ini lebih netral kata-katanya ya. Wanita idaman lain gitu ya. Daripada pelakor. Pelakor tuh rasanya tuh aduh benar-benar deh ya kasar ya. Makanya banyak juga yang mengatakan stop istilah pelakor gitu. Kembali aja ke will gitu ya. Jadi ini lebih netral katanya ya. Walau alam lah ya. Baik. Kemudian ya pelakor perebut laki orang, ada juga istilahnya pebinor, perebut bini orang ya. Letise, lelaki tidak setia. Ada nih istilah-istilahnya ya. Tapi apapun itu keduanya tidak setia pada pasangan masing-masing. Ya, ini nauzubillah min zalik ya. Kadang-kadang di era sekarang ini itu tadi karena Indonesia darurat pelakor, ini yang harus kita juga hati-hati. Kadang kita sudah jaga akhlak kita, ada aja tuh pelakor itu ya. Kenapa sih begitu? Ya, ya. Pelakor adalah wanita yang di dalam pemikirannya ada seperti ini. Apa? Satu, harta dan harta. Itu pelakor memang. Jadi pelakor itu ciri khasnya mikirnya harta dan harta. Ya. Kemudian memilih lelaki yang sudah beristri. Itu pelakor memang. Ya. Ingin menggantikan posisi istri yang sah dan kelak akan mendapatkan harta dan dimanjakan dengan materi dan barang yang mewah. Nah, ini niatannya para pelakor ya. Dia tahu bahwa dia adalah wanita cantik yang diidamkan banyak lelaki, namun dia akan merasa sangat bangga jika menaklukkan seorang pria kaya yang sudah memiliki istri. Pelakor itu nggak bakal ambil pria yang belum berkeluarga. Kenapa? Belum kaya. Belum kaya. Makanya yang diambil tuh yang sudah beristri, ya, di mana dia punya pekerjaan, suami-suami yang sudah beristri, kenapa lagi istrinya udah cukup lama berumah tangga kan pekerjaannya sudah lumayan lah. Karena memang mikirnya harta dan harta. Ini nih pelakor. Ya. Dan kemudian ciri-ciri seorang pelakor yang berbahaya itu apa? Pandai memainkan peran di depan orang banyak seolah-olah dia adalah wanita baik-baik yang justru dikejar oleh pria beristri tersebut. Ya, memang ini niatnya udah merusak sih ya. Kemudian pandai berkata-kata dan penampilan seolah-olah dia adalah wanita yang memang diidamkan seorang pria dan merasa tidak ada yang salah pada dirinya. Jika ada pria yang tertarik dengan dirinya, maka itu bukan kesalahannya. Ini ciri-ciri pelakor dan ini bahaya banget ini. Ya. Dan ini sekarang ya ada fenomena begini soalnya. Ya, seringkali menyalahkan istri sahnya lagi. Ya. Justru pelakor yang tak sadar diri bahwa sebenarnya dialah yang paling rendah akhlaknya karena tak pandai menjaga martabat dirinya. Ya. Jadi buat teman-teman yang misalnya ada pengalaman suaminya sempat juga tergoda oleh pelakor, itu jangan gentar dengan ya alasan dia bahwa dia sudutkan istri yang sah. Karena pelakor tuh memang gitu. Memang begitu dia, ya. Dia sudutkan istri yang sahnya orang. Memang jahat sih. Ya. Kemudian pelakor biasanya adalah orang terdekat di sekitar. Bisa karyawati dari bos di tempat kerja, bisa teman sekerja dari suami, bisa juga sahabat terdekat yang tega menikung dan menggoda suami, itu hati-hati. Ya. Makanya juga kita harus jaga ya, jangan sampai sahabat-sahabat ini juga terlalu intens dengan suami ya, karena bisa begini, memang begini nih, ada risetnya juga. Teman sekolah atau kuliah suami waktu lampau, CLBK istilahnya, cinta lama belum kelar. Atau ada juga yang sengaja disusupkan oleh lawan suami. Ini juga banyak. Ya, sudah menjaga, si istri sudah jaga akhlaknya, suami sudah jaga akhlaknya, tapi disusupkan oleh lawan kerja suami. Ada yang begitu. Ya, itu. Apapun ini kita na'udzubillah min zalik ya. Ini karena ya seperti inilah yang terjadi ya. Oke. Kemudian apa lagi? Jangan pernah memaafkan seorang pelakor. Wah, itu dari saya ya. Ya. Tapi silakan memaafkan suami yang sudah menyesal dan minta maaf serta berjanji meninggalkan pelakor tersebut. Ya, karena pelakor itu memang tanya suami. Ya, memang mau merusak, nggak usah maafin. Kok Bu Aisyah begitu? Iya memang. Ya. Karena ya saya sendiri merasakan bagaimana kalau istri sudah akhlaknya baik, ya sebetulnya suami juga sudah mencoba, tapi itu tadi apalagi kalau tadi yang disusupkan oleh lawan itu hati-hati ya. Hati-hati. Tapi kalau suami menyesal, minta maaf, berjanji meninggalkan pelakor tersebut ya maafkan, ya
Karena ini memang patokannya kayak gini nih, ya. Nah, pelakor ini termasuk dosa besar. Hukum sebagai wanita berbuat laki orang. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang merusak hubungan seorang wanita dengan suaminya, maka ia bukan bagian dari kami. Ya Allah. Itu kita harus takut loh. Bukan bagian dari Rasulullah. Itu serem loh kalau bukan bagian dari Rasulullah. Kemudian ini tadi, ya, wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wasa'a sabil, ya, dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina. Kalau pelakor itu kan sebetulnya masuk kategori zina, ya. Sudah Allah ingatkan di surat Al-Isra ayat 32, ya, ini keji dan suatu jalan yang buruk, keji banget, ya. Jadi sekali lagi sahabat-sahabatku, ini kalau kita gabungkan tadi antara menjaga akhlak dengan hati-hati pelakor, tapi harus tahu juga bahwa pelakor itu adalah sesuatu yang memang orang disengajakan itu. Disengajakan oleh seorang perempuan karena memang harta dia punya niatan dan memang niatnya buruk. Ya. Jadi sekali lagi ini ya, karena kayaknya lebih senang teman-teman ini ya berdiskusi lebih dalam tentang kasus seperti ini, ya. Oke, baik, saya diskusi, ya. Terima kasih. Taufik walhidayah, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.